Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dengan ibu kota Pekanbaru. Universitas Lancang Kuning atau UNILAK adalah kampus swasta yang didirikan pada tahun 1982 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Kampus yang hijau, asri dan nyaman berada di jantung kota Pekanbaru bagian utara dengan letak sangat strategis di jalur tol Pekanbaru-Dumai atau Trans Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to University of Lancang Kuning. UNILAK adalah universitas unggul, berstandarkan nasional, dan bahkan menuju international standard. Sesuai dengan gerak kehidupan hari ini, UNILAK melakukan akselerasi dan optimalisasi semua potensi dengan meluaskan network. Dengan visi menjadi universitas unggul, I believe UNILAK will be your choice. UNILAK saat ini memiliki 9 fakultas dengan 19 program studi S1 dan 2 program studi pasca sarjana. Di antaranya Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Pembukaan sidang Senat terbuka oleh Rektor Universitas Lancang Kuning. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022, sidang Senat terbuka Universitas Lancang Kuning dalam rangka Wisuda Sarjana ke-65 dan Magister ke-15 semester genap tahun akademis 2021-2022 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Layar terkembang arang samudra, ombak gelombang jinak-jinakkan. UNILAK persembahkan wisuda magister dan sarjana. Doa dan restu kita panjatkan.
mengawali sambutan ini, saya sampaikan bahwa Universitas Lancang Kuning telah berdiri sejak tahun 1982. Artinya tahun ini usia Unilak genap 40 tahun. Dan kabar menggembirakan Bapak Ibu semua, kepercayaan publik semakin meningkat ke Universitas Lancang Kuning. Alhamdulillah, tahun ini Universitas Lancang Kuning menerima mahasiswa baru dengan jumlah 2.629 dan ini terbanyak Bapak Ibu semua. Pada wisuda sarjana ke-65 dan magister ke-15 ini kami sampaikan Unilak mewisuda sebanyak 1.090 orang dengan wisudawan sarjana 954 dan strata 2 136 orang. Silaturahim ini, meski hari ini adalah hari kita berpisah, tetapi jangan pernah kita jadikan alasan untuk tidak bertemu kembali. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan kami tidak lepas dari dukungan dan bimbingan seluruh civitas Akademika Universitas Lancang Kuning dan orang tercinta dalam hidup kami. Wisudawan Wisudawati Universitas Lancang Kuning berjanji satu, bahwa kami akan senantiasa berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan peluang keberhasilan kontrak bisnis yang beranggotakan saya sendiri, Emilia Putri, saya Serina Yasa, Saya Lasmainten Elizabeth. Saya Fitri Sholina. Definisi kontrak bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau dua lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya berbuatan bisnis. Bentuk-bentuk kontrak bisnis. Yang pertama, kontrak tertulis. Kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris. Kontrak bisnis yang dilegalisasikan di depan notaris. Kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris. Yang kedua, kontrak tidak tertulis atau lisan. Bukti, tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan atau sumpah. Jenis-jenis kontrak atau perjanjian, yang pertama kontrak timbal balik, yang kedua kontrak cuma-cuma atau kontrak atas beban, yang ketiga kontrak campuran, yang keempat kontrak obligator, yang kelima kontrak kebendaan, yang keenam kontrak konsensual dan kontrak real, yang ketujuh kontrak atau perjanjian yang istimewa sifatnya. Yang subjek kontrak. Yang pertama, para pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri. Yang kedua, para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya. Yang ketiga, pihak ketiga. Syarat-syarat sahnya kontrak. 1. Mau sepakat untuk meningkatkan diri atau berkomitmen. 2. Cakap untuk membuat suatu perkaitan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Asas-asas hukum kontrak. 1. Asas konstitusionalisme. 2. Asas kepercayaan. 3. Asas kekuatan meningkat. 4. Asas bersamaan hak. 5. Asas keseimbangan. 6. Asas moral, 7 asas kepatutan, 8 asas kebiasaan, 9 asas kepastian hukum. Penyusunan kontrak. Yang pertama, prakontrak negosiasi, yang kedua MO, yang ketiga studi kelayakan, yang keempat negosiasi, yang kelima kontrak penulisan naskah awal, yang keenam perbaikan naskah penulisan naskah akhir, yang kelima pasca kontrak, yang keenam pelaksanaan, yang ketujuh penaksiran, yang kedelapan penyelesaian sengketa. Berakhirnya perikatan. Yang pertama karena pembayaran, kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
Yang ketiga karena pembaharuan utang. Yang keempat karena perjumpaan utang. Yang keenam karena percampuran utang. Yang ketujuh karena pembebasan utang. Yang kedelapan karena pemusnahan barang yang terutang. Yang kesembilan karena pembatalan atau pembatalan. Karena berlakunya suatu syarat batal. Karena lewatnya waktu. Perjanjian bernama di dalam Kuperdata Dagang. Jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persetujuan untuk melakukan pekerjaan, persetujuan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga tetap atau bunga abadi, persetujuan, untungan, pemberian kuasa, penanggungan, perdamaian, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, jual beli saham di pasar modal. Kesimpulan, perjanjian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial, atau dengan kata lain kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Kemudian syarat sahnya perjanjian atau sahnya perjanjian kontrak yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengenai suatu hal tertentu secara yuridis. Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Jadi dalam suatu perjanjian atau kontrak itu ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikat suatu perjanjian, dan ada juga suatu hukum yang mengikatnya serta sanksi jika melanggar perjanjian tersebut. Kemudian suatu perjanjian atau kontrak berakhir jika terjadi hal yang membuat kontrak itu berakhir. Pola kontrak yaitu judul, pembukaan, pihak-pihak, latar belakang, kesepakatan, isi dan penutup. Akibat kontrak. Akibat dari kontrak yang sah adalah telah berlakunya sebuah kontrak yang itu digunakan sebagai bagi mereka dengan pihak lainnya. Pasal 1329 dan 1327 KUHP merupakan mengatur tentang isi perjanjian. Elemen-elemen isi kontrak yaitu isi perjanjian, kepatuhan, kebiasaan mengalami perubahan diatur dalam pasal 1329 KUHP menjadi isi perjanjian, kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang. Prestasi dan uang prestasi dalam kontrak, yaitu prestasi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan uang prestasi adalah tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi, terlambat memenuhi uang prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi. Sekian presentasi video dari kelompok 10 peluang keberhasilan kontrak bisnis. Lebih dari kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.